membahas tentang Sri Asih. Sri Asih di sini film Sri Asih menceritakan tentang pertarungan antara klan Sri Asih dengan klan Dewi Api. Dewi Api diwakili oleh beberapa panglimanya yang muncul di sini. Banyak plot twist yang nggak akan aku ceritakan, tapi maksudnya gini, aku ngelihatnya dari karakter Alana itu sendiri. Kita nggak ngomongin Sri Asih dulu ya. Karakter Alana yang diperankan oleh Pevita Pierce itu sendiri udah lumayan tangguh ketika dia harus melawan anak dari Prayoga yang bisa dibilang menantang dia sebagai profesional fighter yang bisa dibilang udah lumayan tangguh ketika kita lihat pertarungannya di tangan kosong sekalipun udah lumayan tangguh. Jadi ketika kita melihat dia sebagai Sri Asih, si Alana ini sebagai Sri Asih, dia itu udah lumayan kelihatan bahwa dia sudah memiliki kemampuan yang tidak bisa dianggap remeh ketika dia menjadi seorang Sri Asih. Dewi Api sebenarnya sudah muncul di awal ketika Alana kecil. Alana selalu bermimpi tentang Dewi Api karena dia adalah penerusnya Dewi Asih atau Sri Asih ini sendiri. Ketika kita ngomongin soal Dewi Api, kenapa dia bisa muncul sebagai teror bagi Sri Asih yang zaman sekarang? Karena dia adalah musuh bebuyutan yang akan muncul ketika klan-klannya ini atau panglima-panglima ini panglima-panglimanya Dewi Api ini dikalahkan atau memenangkan pertarungan melawan Sri Asih. Sebenarnya pertarungan antara Dewi Api dan Sri Asih ini sudah dibangun semenjak zaman dulu. Makanya Alana terpilih menjadi seorang perwakilan dari Sri Asih di zaman modern, bukan karena alasan, karena ada Kala dan juga Eyang Mariani yang mencoba untuk mempelajari kehidupannya Dewi Asih ini seperti apa sih ketika dia memilih seorang menjadi perwakilannya. Ternyata zaman dulu ada pertarungan besar antara Dewi Api dan juga Sri Asih ini sendiri. Ketika Alana menjadi seorang perwakilan yang bisa mewakili Sri Asih di zaman modern, ya sebenarnya ketika hal itu terjadi, kita bisa melihat banget sekuen pertarungan yang lumayan sengit gitu, karena Dewi Api ini selalu mencoba untuk membuat Alana dipenuhi dengan amarah. Alana sebagai fighter yang bisa dibilang fighter yang profesional, diajarkan bahwa ketika fight gitu ya, jangan dikuasai oleh amarah. Ketika menyelesaikan sesuatu, kita nggak boleh dikuasai sama amarah, karena ketika amarah menguasai kita tidak akan pernah tenang dan tidak akan bisa menyelesaikan sesuatu itu. Kekuatannya Dewi Asih pun seperti itu. Dewi Asih punya kekuatan yang hanya bisa digunakan ketika sang yang terpilih memilikinya itu mempunyai tujuan untuk kebaikan. Ketika dia dipenuhi sama amarah, maka kekuatan itu pun tidak akan pernah keluar. Artinya walaupun sekalipun Alana sudah ditunjuk sebagai perwakilannya Dewi Asih, ketika dia tidak bisa mewakili Dewi Asih dengan cara yang benar, dia akan tertimpa banyak banget masalah, tertimpa banyak banget hal yang bisa saja membuat Dewi Api itu masuk dan menguasai dia. Sebenarnya kan ketika kemenangan yang diincar oleh Dewi Api ini
yang diperankan oleh Dian Sastro ini terjadi, maka kehancuran pun terjadi. Ketika kita ngomongin soal beberapa karakter-karakter yang muncul di sini, ada beberapa kasus-kasus si kaya dan si miskin itu sendiri, sebenarnya itu udah ngebangun antara bagaimana penguasaan diri itu terkadang dihancurkan sama ketamakan, terkadang dihancurkan sama satu hal yang bisa dibilang tidak baik, menguasai sesuatu dengan menggunakan kekuasaan itu sendiri. Artinya ketika kita ngomongin orang kaya, biasanya memakai kekayaannya sebagai tameng atas segala masalah gitu ya. Kita ngelihat banget perubahan karakternya Alana dari yang tidak bisa mengontrol apa yang datang, maksudnya ketika Dewi Api itu datang dan dia selalu takut dan dia selalu hampir dikuasai oleh amarahnya. Kita bisa lihat banget di sini pertarungan yang tidak perlu pakai amarah, tapi dia menunjukkan kualitasnya sebagai Dewi Asih yang baru, yang ketika mempergunakan kekuatan itu dengan tujuan kebaikan, kekuatannya akan keluar dan akan menolong dia. Bumi Langit sekali lagi ngebahas soal si kaya dan si miskin yang menjadi salah satu masalah di sini. Ketika ekonomi itu chaos gitu ya, si kaya akan menggunakan kekuasaannya. Sebenarnya itu yang menjadi premis utama. Kita bisa ngelihat lagi karakter Gani Zulham atau Ganzul yang muncul lagi, dan entah kenapa dia tahu tentang kedatangannya Dewi Api ini. Kenapa bisa si Alana ini ketemu atau bisa dibilang diserang terus oleh mimpi buruk si Dewi Api, karena dia memang adalah keturunan Sri Asih yang dipilih untuk melanjutkan tameng dari Sri Asih tersebut. Ada banyak orang yang tahu sebenarnya tentang kekuatan ini, tapi memang kalau dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya, ya dia akan dikuasai oleh amarah dan kekuatan Sri Asih pun tidak akan pernah keluar kalaupun dia tahu bahwa dia mempunyai kekuatan spesial. Kita bisa sajikan juga sama kekuatan politik antara polisi yang benar-benar baik yang diperankan oleh Reza Rahardian Jatmiko gitu ya, dan polisi yang sudah dikuasai oleh kekuasaan itu sendiri. Artinya kadang ada beberapa orang di sebuah negara yang memanfaatkan juga kekayaannya untuk mendapatkan perlindungan hukum ataupun mendapatkan keistimewaan. Itu sebenarnya terjadi juga di negara ini, dan itu coba untuk dibahas. Menurut aku itu cara yang sangat cerdas. Aku tidak akan ngomongin lebih banyak soal spoiler yang ada sedikit plot twist yang bisa menjadi merusak cinema experience dari kalian sendiri. Tapi aku bisa pastikan ini film yang pantas untuk ditonton. Kita ngeliat juga karakternya Prayoga yang sebenarnya dari awal sudah dicurigai sebagai karakter yang sedikit menyulitkan si Asih karena menggunakan kekuasaannya, dan benar saja memang sangat-sangat menyulitkan si Asih atau Alana ini, karena penyebab yang terjadi di sepanjang film adalah perbuatannya Prayoga juga, dan juga menyulitkan Jatmiko sebagai polisi yang berpegang teguh sama kejujurannya. Dan
sebagai orang yang tidak punya, Jatmiko ini juga karakternya bisa dibilang dihantui sama underestimate orang sebagai orang miskin yang polisi tidak akan pernah dipercaya lah. Maksudnya polisi yang melindungi orang miskin itu tidak pernah ada lah, mungkin gitu ya. Kan Jatmiko ini mencoba menjadi polisi yang jujur ya. Ketika itu yang menjadi pilihannya Jatmiko dan menjadi salah satu alasan dia bisa dibilang dia underestimate, tapi ketika dia tetap bertahan sebagai kejujurannya, itu yang bisa diacungi jempol dari karakternya Jatmiko ini. Banyak banget plot twist yang sebenarnya aku nggak bisa bahas, tapi yang satu hal yang aku suka dari film ini adalah kekuatan inspirasi dikupas penuh, dan juga pesan dari film ini tuh sangat menyentuh dan sangat bisa disampaikan dengan baik. Kalau Gundala kan memang istilahnya superhero banget gitu ya, tetap ada pesannya, tapi superhero originnya juga pada awalnya belum begitu baik. Dan di film kedua ini sebenarnya Bumi Langit belajar dari sebuah kesalahan yang dibuat walaupun cuma sedikit ya, dan diperbaiki di film kedua ini, dan dikupas tuntas secara setiap karakternya seperti apa gitu ya. Setiap karakternya yang membuat Sri Asih berubah secara karakter itu seperti apa, karakter ini kenapa bisa mengubah Sri Asih, itu juga dibahas gitu ya. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, bye guys.